Shalom, selamat pagi sahabat Elsyadai Ministry, saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Sehat? Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Pagi hari ini, mari kita persiapkan diri kita bawa kehidupan kita dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini, agar supaya kita boleh diberikan hikmat dan kita boleh melewati hari-hari ini dengan selalu memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari bersaat teduh sejenak dan berdoa bersama dengan saya. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang mempersembahkan hidup kami dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat Elsyadai Ministry, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yakobus 2 yang ke-14 yang berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Rasul Yakobus memberitahukan kita dengan sangat jelas di dalam ayat ini bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Dia juga menanyakan apakah iman yang semacam ini bisa menyelamatkan kita? Sudah tentu jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak. Dan yang ini disampaikan oleh Yakobus adalah iman tanpa disertai perbuatan itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara, mengapa dia berkata seperti itu? Bukankah kita dibenarkan oleh iman? Apakah kita memiliki iman saja dan itu tidak cukup? Apakah perlu kita menambahkan perbuatan untuk bisa diselamatkan? Surat Yakobus ini ditujukan kepada orang Kristen, dan kalau kita mengerti dan memahami kata perbuatan yang dibahas ini adalah perbuatan baik orang-orang percaya kepada Yesus. Dia tidak berkata bahwa kita tidak boleh bergantung pada perbuatan baik demi keselamatan. Namun yang ingin dia sampaikan adalah iman seseorang yang percaya kepada Yesus harus berdampak dan harus terwujud melalui tindakan atau aplikasi hidup keseharian kita. Tindakan seperti ini akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan hal yang sama di dalam Efesus 2 ayat 8-10, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman. Dan yang paling pasti adalah bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, melainkan oleh kasih karunia Allah. Di dalam ayat ke-10, Paulus ingin agar kita mengerti tujuan dari keselamatan yang Allah berikan bagi setiap orang percaya. Seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus, tentunya dia adalah ciptaan baru, dan Allah menganugerahkan kita hidup yang baru agar supaya kita bisa berubah. Dia mengubah kita sehingga kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya dan mulai melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk memuliakan Bapa di surga. Rasul Paulus juga menekankan bahwa apa yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi kita merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk kita kerjakan. Dan inilah tujuan asli dari rencana keselamatan Allah, bahwa perbuatan baik adalah tanda bahwa saya dan saudara telah diselamatkan. Sebenarnya saudara, semua ini diambil dari ajaran Yesus. Bukankah Yesus mengucapkan
hal semacam ini di dalam Matius 5 ayat 16. Dia ingin agar terang kita bersinar di hadapan orang-orang supaya mereka bisa melihat perbuatan baik kita dan mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Dan Yesus memakai istilah terang ini dalam menggambarkan perbuatan baik orang yang sudah diselamatkan. Kita sering berkata bahwa orang Kristen adalah terang dunia, tetapi kita juga berkata bahwa mereka yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh iman dan perbuatan baik tidaklah penting. Saudara yang terkasih, kita mengira bahwa selama kita mengaku percaya kepada Yesus maka kita akan diselamatkan, sekalipun kita hidup lebih buruk daripada orang-orang dunia. Bukankah pemikiran semacam ini bertentangan dengan ajaran Yesus? Yesus tidak berkata bahwa orang dunia akan melihat iman Anda lalu memuliakan Allah. Bukan seperti itu. Tetapi dia berkata bahwa perbuatan-perbuatan baik kita selama di dunia ini yang adalah terang, dan ketika orang melihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, maka mereka bisa melihat karya ajaib Allah di dalam kehidupan kita. Maka mereka akan memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka lihat, melalui perbuatan-perbuatan kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Perbuatan seperti apa? Perbuatan yang tentunya mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara perhatikan kemiripan antara apa yang disampaikan oleh Yakobus dengan ucapan Yesus? Setiap orang Kristen akan mengaku percaya kepada Allah, akan tetapi bagaimana orang lain bisa melihat iman kita? Tentu saja melalui tindakan-tindakan kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak perlu terus-menerus berkata bahwa saya adalah orang percaya, tetapi kita harus memproklamirkan hal ini dengan membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang menunjukkan iman kita kepada Allah. Mari saya berikan sebuah contoh. Banyak orang Kristen yang percaya akan kerajaan Allah, benar? Banyak orang Kristen percaya pada kehidupan yang kekal. Mereka akan berkata pada orang lain bahwa berkat terbesar di dalam hidup ini adalah ketika mereka percaya kepada Yesus. Akan tetapi hal yang bisa Anda lihat di dalam hidup mereka adalah bahwa mereka sibuk mengejar hal-hal yang duniawi. Mereka mementingkan uang, kedudukan, pendidikan, dan hal-hal yang dipentingkan dikejar oleh orang-orang dunia. Segenap hidup dan tenaga mereka curahkan untuk mengejar kepentingan duniawi, kepentingan pribadi. Akan tetapi pada saat yang bersamaan mereka mengatakan kepada orang lain bahwa mereka percaya Yesus akan datang kembali, bahwa mereka akan memperoleh hidup yang kekal, bahwa segala sesuatu yang duniawi ini bersifat fana dan akan segera berlalu. Lucu saudaraku, ketika orang-orang hanya percaya saja tapi mengejar kepentingan pribadi, mengejar kepentingan duniawi, dan berlaku seolah-olah bahwa mereka itu pasti akan selamat. Nah, kalau seperti itu, apa bedanya orang yang melakukan dan yang tidak melakukan? Apakah menurut Anda orang lain akan percaya omong kosong semacam itu? Bahkan di mata orang Kristen yang jeli, pernyataan semacam itu layak ditertawakan. Namun di dalam kenyataan sehari-hari, kita terus saja mengumbar omong kosong yang tidak berdasar ini. Banyak orang tidak pernah ke gereja, tidak mendengar firman Tuhan, tetapi dia mengklaim dirinya bahwa dia pasti masuk surga. Dia mengerti firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, engkau percaya firman Tuhan, engkau percaya ada surga, engkau percaya hidup kekal, engkau percaya engkau diselamatkan, tetapi engkau tidak pernah merespon panggilan Tuhan. Kau tidak pernah datang ke gereja, kau tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kau tidak pernah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Tuhan.
Apakah engkau bisa mewartakan atau engkau bisa mengatakan pada orang bahwa saya percaya akan surga, saya pasti diselamatkan? Tidak, saudara. Gambaran iman seperti itu adalah gambaran iman orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mengira bahwa dengan mereka memiliki iman saja mereka bisa diselamatkan. Saudara yang terkasih, iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, saat kita bertemu dengan orang yang benar-benar beriman, maka kita tidak perlu menunggu sampai dia berbicara tentang kebenaran yang tinggi. Kita bisa tahu bahwa dia adalah orang yang beriman. Dari apa? Dari cara hidup kesehariannya. Kita bisa sampai pada pengertian tentang iman yang sejati dari orang yang seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Rasul Yakobus berkata di ayat 21 bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Inilah kebenaran mutlak. Kita tidak boleh menipu orang lain dan diri kita sendiri dengan membual bahwa kita memiliki iman tanpa didukung dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman semacam ini diartikan sebagai kegelapan di dalam ajaran Yesus dalam Injil Matius. Saudara, iman semacam itu adalah iman yang mati. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita periksa kehidupan kekristenan kita. Kita yang mengatakan bahwa kita beriman, kita yang mengatakan bahwa kita orang percaya, kita yang mengklaim diri kita bahwa kita pasti masuk surga, kita yang berkata bahwa kita akan menerima kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Apakah kita memiliki iman yang hidup atau iman yang mati? Karena iman yang hidup adalah iman yang melakukan kehendak Allah melalui perbuatan kita. Tetapi iman yang mati adalah iman tanpa perbuatan yang memperlihatkan identitas kekristenan kita. Engkau mau diselamatkan, maka iman dan perbuatanmu harus selaras agar orang boleh melihat dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan lanjut part kedua dan mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur kami bahwa ketika kami mengklaim diri kami memiliki iman yang besar tetapi kami tidak mewujud nyatakan atau mengaplikasikan dalam tindakan perbuatan kami, maka semuanya itu tidak berguna. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah melalui perenungan pagi ini Tuhan, kami boleh belajar mempraktekkan iman kami dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, teruslah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami percaya tangan kuat Tuhan menuntun, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di besok hari dalam part 2. Jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.